tugas video teknik proyeksi bisnis tahu. Hah? Apa? Ada tugas video? Omong, jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami teori pengembangan bisnis yang berjudul dekomposisi. Untuk Ibu Lista Kuspriyatni selaku dosen teknik proyeksi bisnis, izinkan kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 7 mempunyai anggota, saya sendiri Maulana Kadafi. Kenalkan, nama saya Andika Dadi Pramesta. Halo, perkenalkan nama saya Hana Aisa. Halo guys, perkenalkan nama saya Siva Putri Wijayanti. Lalu di sini ada definisi dekomposisi. Metode dekomposisi adalah suatu metode pendekatan analisis data deret waktu untuk mengidentifikasi faktor-faktor komponen yang mempengaruhi masing-masing nilai dari data. Setiap komponen diidentifikasi secara terpisah. Proyeksi dari masing-masing komponen kemudian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan nilai ramalan masa depan dari data deret waktu. Hanke dan Wirtgen tahun 2009. Lalu di sini ada tujuan dekomposisi. Tujuan dekomposisi adalah memecah masalah atau sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman, analisis, dan pemecahan masalah. Dengan dekomposisi, bagian-bagian tersebut dapat ditangani secara terpisah, meningkatkan efisiensi dan memudahkan pengolahan. Lalu di sini ada komponen dasar metode dekomposisi. Yang pertama, komponen tren. Menentukan nilai-nilai komponen tren memerlukan dua parameter, yaitu A dan B. Untuk spesifikasi, nilai A dan B dapat ditentukan dengan cara yang serupa dengan yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata data aktual. Nilai untuk A dan B dapat diperoleh dengan meminimumkan mean square error atau yang bisa disebut MSE, di mana galarnya adalah perbedaan antar nilai data deret waktu dan nilai garis tren yang bersangkutan. Mencari persamaan tren bulanan dan kuartalan dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N, di mana B sama dengan sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat, di mana sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Lalu di sini ada keterangan-keterangannya, yaitu nilai proyeksi dari variabel Y pada nilai X tertentu. A, nilai perpotongan dari Y. X itu nilai waktu yang dipilih. B itu kemiringan atau slope garis atau perubahan rata-rata dalam Y untuk setiap perubahan dari satu unit X, baik peningkatan maupun penurunan. Lalu di sini ada komponen dasar metode dekomposisi. Yang kedua, komponen siklus. Siklus merupakan suatu perubahan atau gelombang yang berulang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lainnya. Dalam perekonomian, siklus dikenal sebagai resesi, recovery, boom, dan krisis. Suatu siklus biasanya memiliki periode tertentu untuk kembali ke titik asalnya. Yang ketiga, komponen musiman. Gerakan musiman terjadi pada waktu yang sama atau sangat berdekatan. Dengan kata lain, gerakan musiman merupakan gerakan yang teratur yang mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur. Kecenderungan musim dapat berupa tahunan, bulanan, atau mingguan. Gerakan musiman merupakan gerakan yang memiliki pola-pola atau identik dari waktu ke waktu dengan waktu yang kurang dari 1 tahun. Lalu di sini ada peramalan metode dekomposisi. Pada metode dekomposisi ini, peramalan dilakukan dengan menggabungkan komponen-komponen yang telah diperoleh, yaitu tren dan indeks musim. Seharusnya dengan indeks siklis dan perubahan-perubahan random, tetapi gerak siklis sukar diperkirakan polanya karena faktor yang mempengaruhinya banyak sekali. Demikian juga dengan gerak random, oleh karena itu peramalannya hanya akan menggunakan tren T dan gerak musim M saja, dan dapat dibuat dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan T XM atau M dengan F nilai proyeksi, yaitu tren, M itu gerak musim. Lalu di sini ada contoh penerapan metode dekomposisi. Langkah-langkah dalam menghitung besaran nilai tren itu, yang pertama, susunlah data sesuai dengan urutan tahunnya dan letakkan nilai X sesuai dengan tahunnya. Di sini ada contoh penerapan metode dekomposisi, menghitung nilai least square trend dari data jumlah pengunjung anak. Di sini ada contohnya.
Lanjut, contoh penerapan metode dekomposisi. Yang kedua itu hitung nilai x, y, dan x kuadrat, kemudian carilah jumlah y. Jumlah x, y, dan jumlah x kuadrat, carilah nilai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini ada rumus-rumusnya. Lalu yang ketiga, masukkan nilai a dan b pada persamaan linear y sama dengan a plus bx. Dari langkah 2 diperoleh persamaan tren sebagai berikut. Y sama dengan 53.428 ditambah 16.098,4x. Lalu di sini ada contoh penerapan metode dekomposisi. Yang keempat, setelah didapat persamaan tren, maka dapat dicari nilai tren tiap-tiap tahun dengan melakukan substitusi nilai X pada persamaan tren. Yang kelima, forecast pada tahun yang akan datang, maka substitusikan nilai X pada tahun yang bersangkutan. 2007 Y sama dengan 53.428 ditambah 16.098,4, hasilnya itu 58.523,2. Lalu di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu, dekomposisi adalah alat yang ampuh untuk memahami pola deret waktu yang kompleks dengan memecah data menjadi tren musiman, siklus, dan irregular. Peramalan menjadi lebih terstruktur dan akurat. Pemilihan model additif atau multiplikatif saat bergantung pada sifat data dan bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi. Meskipun prosesnya bisa kompleks, banyak software, statistik, dan menyediakan fungsi dekomposisi untuk mempermudah. Dekomposisi memberikan wawasan yang lebih dalam untuk perencanaan strategis bisnis. Berikut daftar pustaka dari materi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.